Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensa Dayanti dengan NIM 2404411025 kelas 3A Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Nah, teman-teman, pada video kali ini di mata kuliah Jaringan Komputer saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Nah, kenapa saya memilih topik ini untuk saya presentasikan? Karena topologi jaringan itu merupakan pemahaman dasar penting dalam memahami bagaimana komputer bisa saling terhubung dan antara satu dengan yang lainnya dan juga berkomunikasi dalam sistem jaringan. Nah, ada beberapa topologi jaringan. Namun sebelum saya menjelaskan topologi apa saja yang ada dalam jaringan, pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa itu topologi jaringan? Nah, teman-teman, apa itu topologi jaringan? Nah, topologi jaringan komputer adalah cara bagaimana perangkat komputer saling terhubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa macam jenis topologi jaringan. Saya akan menjelaskan beberapa jenis topologi jaringan tersebut. Nah, teman-teman, ada yang pertama di sini ada topologi bus. Nah, topologi bus ini di mana semua komputer terhubung pada satu kabel utama. Nah, yang mana disebut kabel utama pada gambar di bawah ini adalah kabel utama. Ini yang disebut dengan kabel utama. Nah, kelebihan dari topologi bus ini murah dan juga mudah dibuat. Kemudian kekurangannya, jika kabel utama ini rusak, maka seluruh jaringan terganggu. Jika kabel ini rusak, kabel utama ini, maka semuanya jaringan pada komputer ini akan terganggu. Nah, selanjutnya yang kedua ada topologi star. Nah, topologi star ini adalah topologi yang berbentuk bintang. Nah, di mana semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Nah, teman-teman, ini yang disebut dengan hub atau switch. Nah, kelebihan dari topologi star ini mudah dikelola dan jika satu komputer rusak, jaringan lainnya tidak terganggu. Contohnya, jika komputer ini yang rusak, maka jaringan pada komputer-komputer yang lainnya itu tidak terganggu. Hanya yang terganggu hanya di sini tempat rusaknya saja. Kemudian kekurangan dari topologi star ini, jika hubnya rusak, seluruh jaringan mati. Nah, ketika sudah hubnya yang rusak, ketika ini hubnya atau switchnya yang rusak, maka semua jaringan di sini akan terputus atau mati. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring ini berbentuk cincin. Sering disebut dalam jaringan ya. Kalau topologi ring ini yang berbentuk cincin. Nah, di mana komputer itu dihubungkan membentuk lingkaran. Nah, kemudian datanya itu berjalan satu arah melewati setiap komputer. Nah, kelebihan dari topologi ring ini, aliran datanya itu teratur. Kemudian kekurangannya, jika satu kabel rusak, seluruh jaringan bisa terputus. Nah, contohnya, jika kabel rusak pada komputer ini, maka semua jaringan di komputer-komputer lain dan juga printernya ini akan terputus atau mati. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini itu setiap komputer terhubung langsung ke komputer lainnya. Nah, contohnya ini pada gambar di bawah ini komputer, contoh ini komputer A, ini komputer B, C, D, E, F, G. Ini komputer A bisa langsung terhubung ke sini, bisa langsung terhubung ke sini, semuanya itu bisa terhubung langsung menggunakan kabel tanpa menggunakan perantara kayak tadi pakai switch begitu. Oke, pada topologi yang saya jelaskan sebelumnya dia itu ada menggunakan hub atau switch. Nah, di sini kalau topologi mesh itu dia terhubung langsung dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa menggunakan perantara hub atau switch gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada topologi tree. Nah, topologi tree ini gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Biasanya digunakan untuk jaringan berskala besar seperti kayak di lab kampus, di lab SMK. Biasanya itu kita sering menggunakan topologi tree. Nah, kelebihannya ini mudah dikembangkan, kemudian kekurangannya tergantung pada kabel utama. Dimana jika kabel utamanya ini rusak, maka semua komputer di sini jaringannya mati atau tidak berfungsi, jaringannya terputus. Nah, selanjutnya ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid ini adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan.
Contohnya bisa menggunakan ini pada gambar di bawah ini menggunakan 3 topologi, di mana ada topologi mesh, topologi ring, kemudian topologi bus. Nah, kelebihan dari topologi hybrid ini fleksibel, kemudian mudah dikembangkan dan tetap berfungsi jika satu bagian rusak. Nah, yang dimaksud dengan tetap berfungsi jika satu bagian rusak, contohnya pada gambar di bawah ini yang jaringannya yang terputus atau rusak itu adalah topologi ring. Maka yang tidak bisa difungsikan lagi itu cuma topologi ring. Topologi bus dengan topologi mesh itu masih bisa difungsikan. Nah, kekurangannya ini biaya dan instalasinya lebih kompleks atau lebih rumit. Nah, selanjutnya ada topologi wireless atau nirkabel. Nah, teman-teman, topologi ini yang paling umum digunakan. Contohnya di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, tempat-tempat kerja gitu. Semua itu menggunakan topologi wireless, di mana topologi wireless ini dia tuh memancarkan sinyalnya menggunakan gelombang. Nah, ini adalah wave yang biasa kita sebut dengan wifi. Dia ini bisa terhubung ke HP, ke laptop. Itu menggunakan gelombang ini menggunakan access point. Dia tuh memancarkan sinarnya ke komputer, ke tab, ke HP itu menggunakan gelombang jaringan. Ini yang paling banyak digunakan. Kemudian kelebihannya itu instalasinya mudah dan rapi, mudah menambah perangkat, terus menjangkau area yang luas. Namun kekurangan dari topologi wireless ini, sinyalnya mudah terganggu, keamanannya kurang kuat, kecepatan bisa menurun jika banyak pengguna. Nah, jika terlalu banyak pengguna atau terlalu banyak contoh HP atau laptop yang terhubung ke jaringan ini, maka jaringannya itu akan melemah. Nah, selanjutnya dari penjelasan saya mengenai topologi jaringan tadi, dapat kita simpulkan bahwa topologi jaringan komputer merupakan dasar utama dalam membangun sistem jaringan yang efisien, yang teratur dan juga andal. Nah, topologi bukan hanya sekedar bentuk atau susunan kabel dan perangkat, tetapi juga menentukan bagaimana data berpindah dari komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Pemilihan topologi yang tepat akan sangat memengaruhi kecepatan, kestabilitasan, dan juga keamanan suatu jaringan. Nah, setiap topologi jaringan seperti topologi star, bus, ring, mesh, tree, hybrid, dan juga wireless memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi orang yang selaku perancang jaringan untuk memahami kebutuhan sistem dan juga menentukan jenis topologi apa yang akan digunakan dalam membangun jaringan. Nah, teman-teman, dalam dunia ini, yang dunia modern saat ini, penerapan topologi jaringan tidak hanya ditemukan di perkantoran atau sekolah, tetapi juga pada rumah, kemudian universitas, hingga perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan koneksi data dan secara terus-menerus. Nah, kesimpulannya, topologi jaringan komputer adalah fondasi utama dari setiap dari komunikasi digital yang membantu manusia untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan bekerja lebih efisien dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai topologi jaringan. Mungkin cara saya untuk menjelaskan kurang jelas, namun saya berharap teman-teman bisa mengerti dan juga penjelasan saya mengenai topologi jaringan ini dapat mengembangkan wawasan teman-teman dan juga bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami jaringan komputer. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.